You're listening to Go Workout FM. Live. Halo, selamat pagi Sobat Workouters. Berjumpa lagi bersama saya Azri Alfaizar Akbar dan Dava Alsa Pradika. Dalam 15 menit ke depan kita akan membahas semua kabar mengenai kesehatan dari berbagai belahan dunia yang edukatif dan inspiratif. Tapi sebelum masuk ke berita yang pertama, kita dengerin dulu lagu dari Diskoria, Lala Ilmanino, Eva Celia yang berjudul Krisya. Inilah kabar sehat selengkapnya. Bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Jupiter kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah. Mengapa sabda alam berjua serta kisah
99,5 gue FM itu tadi lagu dari Diskoria, Lele Ilmanino dan Eva Celia yang judulnya Krisya. Gimana? Udah semangat kan dengerin berita kita yang pertama? Pastinya semangat dong. Langsung saja ini dia berita kita yang pertama. Kunyit selama ini dikenal luas sebagai obat tradisional untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan. Salah satunya, kunyit dipercaya ampuh digunakan sebagai obat asam lambung alami. Dilansir dari Headline, kunyit adalah bahan alami yang banyak mengandung senyawa anti peradangan dan antioksidan. Dalam pengobatan tradisional Cina dan Ayurveda, kunyit dipercaya bisa mengobati nyeri haid, radang sendi, sampai menjaga kesehatan pencernaan. Beragam manfaat kunyit untuk kesehatan tersebut terkait dengan kandungan zat kurkumin di dalam rempah berwarna kuning ini. Kurkumin adalah jenis antioksidan polifenol. Antioksidan ini bertindak sebagai agen antivirus, antibakteri, dan potensial sebagai zat anti kanker. Cara mengobati asam lambung dengan kunyit cukup praktis dan sederhana. Anda cukup menggunakan rimpang kunyit yang sudah dikeringkan, lalu ditumbuk menjadi bubuk. Gunakan bubuk kunyit tersebut untuk membuat minuman atau campuran bumbu saat memasak. Melansir dari WebMD, dosis kunyit yang direkomendasikan untuk mengobati asam lambung adalah 500 mg kurkumin atau setara 1,5 sendok teh bubuk kunyit per hari. Sebelum menggunakan kunyit untuk asam lambung, pastikan penderita penyakit asam lambung sudah berkonsultasi dengan dokter, terutama bagi pemilik penyakit penyerta. Pasalnya, kunyit merupakan zat pengencer darah alami. Selain itu juga, kunyit dapat menurunkan gula darah dan menurunkan tekanan darah. Nah, Go Workouters, itu tadi penjelasan mengenai khasiat buah kunyit. Sudah tahu pastikan khasiatnya, yaitu sebagai obat alami mengatasi asam lambung. Tapi apakah kalian tahu bahwa asam lambung itu sendiri dipicu karena asupan makanan yang kurang? Dan asupan yang satu ini sangat bagus sekali untuk menurunkan berat badan, yaitu roti gandum. Diet rendah karbohidrat jadi makin marak akhir-akhir ini. Makan makanan mengandung karbohidrat seperti roti saja bisa dianggap dosa besar. Padahal karbohidrat adalah sumber energi yang dibutuhkan tubuh. Apakah makan sepotong roti dengan scramble egg favorit memang seburuk itu bagi kesehatan? Lalu, apakah makanan roti yang mengandung karbohidrat bisa membuat berat badan bertambah? Jawabannya adalah tidak. Bergantung pada jenis roti apa yang Anda konsumsi. Justru beberapa ahli diet mengatakan makan roti dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Jika Anda mengurangi karbohidrat untuk menurunkan berat badan, justru itu menjadi bumerang karena tubuh dan otak membutuhkan karbohidrat. Roti sering dipandang negatif ketika seseorang melakukan diet, tetapi perlu diingat, tidak semua roti kaya akan karbohidrat sehingga harus dihindari. Anda hanya tinggal mengganti roti tawar putih dengan roti yang terbuat dari 100% biji-bijian seperti gandum. Berikut alasan bahwa roti gandum bisa membantu diet Anda. Pertama, kaya akan serat. Roti gandum memiliki serat di setiap lembar rotinya. Serat dapat membantu Anda kenyang lebih lama yang akan membantu program diet Anda. American Heart Association mengatakan konsumsi serat sehari setidaknya 25-30 gram untuk mencapai kesehatan optimal. Selain dari buah dan sayur, Anda bisa mendapatkan asupan serat dan roti dengan gandum utuh. Kedua, roti membuat kenyang lebih lama. Banyak orang memilih roti untuk mengejal perut. Pilihan ini sebenarnya tidak salah, apalagi jika roti yang dipilih adalah roti gandum atau jenis biji-bijian. Roti gandum utuh terbukti mengenyangkan lebih lama. Selain itu, juga ada kandungan serat yang dapat membantu melancarkan pencernaan. Faktanya, memilih roti yang tinggi serat dan biji-bijian sebenarnya lebih mengenyangkan karena membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Selain itu, Anda akan mendapat saluran cerna yang sehat juga, kata ahli diet dari Oregon, Megan Bird. Karena bisa kenyang lebih lama, Anda jadi tidak perlu makan camilan. Selain asupan kalori terpenuh, Anda bisa juga menghindari makanan berlebih. Ketiga, membantu menjaga kesehatan usus. Karena kaya akan serat, roti gandum atau roti dari biji-bijian utuh dapat menjaga kesehatan usus Anda. Serat berhubungan dengan koloni bakteri baik di dalam usus.
Kebutuhan serat yang terpenuhi akan menjaga konsentrasi bakteri baik tetap seimbang dalam usus, sehingga fungsi saluran cerna berjalan dengan baik. Keempat, roti merupakan makanan yang praktis. Roti gandum adalah makanan praktis yang bisa dikombinasikan dengan banyak bahan lainnya. Karena mengandung serat, Anda bisa mengolah roti gandum menjadi sandwich mengenyangkan dengan isian telur dan alpukat. Serat akan membantu penyerapan karbohidrat menjadi lebih lambat sehingga kenyang lebih lama. Alpukat dan telur bisa memberikan Anda tenaga tambahan karena mengandung protein. Anda juga bisa mengoleskan selai kacang dan beberapa isian pisang untuk membuat sandwich padat bergizi. Roti memanglah sangat baik untuk menurunkan berat badan, tetapi kalian juga harus memperhatikan pola tidur untuk menjaga kesehatan. Penelitian telah menemukan bukti yang menunjukkan adanya peningkatan resiko kesehatan yang buruk pada orang-orang yang suka begadang. Sebab, orang yang suka begadang cenderung memiliki pola makan yang tidak menentu dengan konsumsi makanan yang tidak sehat. Dilansir dari Decca Chronicle, tubuh manusia berjalan dalam siklus 24 jam yang diatur oleh jam internal kita, yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Jam internal ini mengatur banyak fungsi fisik, seperti memberitahu Anda kapan harus makan, tidur, dan bangun. Para peneliti telah menemukan banyak bukti bahwa orang yang sering begadang rentan dengan penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Orang yang tidur lebih larut cenderung memiliki pola makan yang tidak sehat, mengonsumsi lebih banyak alkohol, gula, minuman berkafein, dan makanan cepat saji. Akibat begadang, selain membuat pola makan yang kurang sehat, juga mengganggu jam internal tubuh. Ini akan sangat berdampak negatif pada metabolisme, karena tubuh tidak mengikuti proses biologis normalnya. Sebelum kita masuk berita yang terakhir, kita dengerin dulu lagu dari Pamungkas, To The Bone, so stay tune. Told you, are you to the bone? Have I ever called you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Every corner in me, that's your presence the ground. Maybe I let you ego by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control. Body and soul, not you for sure. I'm already
to the bone, bone, bone. I want you to the bone. 99,5 gue FM itu tadi lagu dari Pamungkas to the Bone. Langsung saja kita ke berita yang terakhir. Selanjutnya ada kabar baik nih bagi para orang tua di sana yang menantikan vaksin untuk anak-anaknya. Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA memberi lampu hijau untuk pemberian vaksin COVID-19 Pfizer diberikan kepada remaja berusia 12 hingga 15 tahun. Ini menjadikan vaksin pertama yang digunakan pada usia anak-anak di bawah 16 tahun. Keputusan didasarkan pada uji coba fase ketiga vaksin COVID-19 Pfizer yang menunjukkan vaksin aman dan efektif diberikan untuk kelompok usia tersebut. Vaksin Pfizer yang berkolaborasi dengan BioNTech sebelumnya telah mengumumkan bahwa perusahaan mereka mengajukan permohonan ke European Medicines Agency untuk perluasan persyaratan usia penerima vaksin. Menurut laporan State News, langkah ini memposisikan vaksin Pfizer dan BioNTech melakukan terobosan awal ke pasar remaja karena banyak orang tua yang sudah berharap anak-anak mereka bisa menerima vaksin sebelum sekolah tatap muka dibuka kembali. Pfizer dan BioNTech sendiri kini telah menguji vaksin COVID-19 mereka ke anak usia 2 hingga 11 tahun dan berencana bakal melanjutkan penelitian ke anak berusia 6 bulan hingga 2 tahun dalam beberapa minggu mendatang. Perluasan EUA kami hari ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam membantu pemerintah Amerika Serikat memperluas program vaksinasi dan membantu melindungi remaja berusia 12 hingga 15 tahun dari serangan COVID-19 sebelum kembali sekolah tatap muka. Ujar CEO Pfizer, Albert Bourla. Kami yakin dengan bergandengan tangan melawan pandemi COVID-19, vaksin kami dapat mengembalikan dunia ke kondisi normal, tambahnya. Lantas, apa hasil uji klinis fase ketiga Pfizer pada usia 12 hingga 15 tahun itu? Dalam laporannya, vaksin COVID-19 Pfizer menghasilkan data imunogenisitas dan data kemanjuran yang menunjukkan hasil vaksin dapat mencegah penyakit di antara anak-anak yang divaksinasi. Uji coba ini melibatkan 2.260 anak-anak usia kelompok 12 hingga 15 tahun. Ada 18 kasus infeksi COVID-19 pada kelompok placebo, tetapi tidak ada anak yang menerima vaksin menjadi terinfeksi. Dengan kata lain, vaksin menghasilkan perkiraan kemanjuran 100%. Tingkat antibodi dalam darah yang diambil dari sebagian anak-anak menunjukkan respon yang kuat, bahkan lebih kuat daripada respon yang terlihat dalam uji coba vaksin sebelumnya pada kelompok usia 16 hingga 25 tahun. Vaksin dapat ditoleransi dengan baik pada kelompok usia ini dengan profil efek samping yang berupa dengan apa yang terlihat dalam uji coba yang melibatkan anak berusia 16 hingga 25 tahun. Efek samping yang umum dari vaksin ini termasuk nyeri di tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, dan demam. Lapor dari staf Pfizer. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa dengerin terus informasi kabar sehat dari kita di jam yang sama. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya Dafalsa Pradika dan Azri Alfaizar Akmar pamit undur diri. Salam sehat. Halo guys, siapa nih yang suka nyemil? Aku punya cemilan sehat dan enak buat kalian semua. Wonka Melted Banana Chips. Wonka adalah keripik pisang coklat creamer khas Lampung yang dibuat dengan pisang pilihan dan coklat terbaik. Ada berbagai varian rasa yang pastinya kamu suka banget. Ada rasa coklat, green tea, strawberry milk, cappuccino, tiramisu, dan taro. Harga terjangkau. Yuk buruan cek Instagram wonka.snack untuk pemesanan. .9 gue FM. Halo sobat Go Workouters, balik lagi nih sama gue Dafalsa Pradika di acara Tanya Dokter Skuy. Acara ini bakal membahas seputar dunia olahraga ditemani dengan narasumber seorang dokter yang paham bagaimana anatomi dan sistem tubuh manusia.
Oke, jadi di episode kali ini temanya adalah What Inside My Body. Kali ini kita kedatangan seorang dokter muda nih guys, namanya Dr. Fathan Muhi Amrullah. Fun fact-nya, dia ini adalah salah satu mahasiswa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Nah, keren banget kan guys? Oke dok, seneng banget nih pagi ini kita bisa berbincang-bincang sama dokter muda dan keren ini. Jadi dok, tema kali ini tuh kita bakal bincang-bincang tentang what inside my body. Jadi dalam tubuh kita kan tentu ada metabolismenya ya dok ya. Nah katanya kan kalau metabolisme tubuh kita bagus, nah imunitas juga bagus tuh. Tapi sebenarnya metabolisme tubuh itu apa sih dok? Jadi metabolisme itu suatu rangkaian biokimia di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh hewan, di dalam tubuh tumbuhan, itu semuanya ada metabolisme yang intinya merubah energi yang berasal dari protein, berasal dari lemak, ataupun berasal dari zat-zat lainnya yang nantinya akan diubah menjadi suatu energi. Energi ini berupa ATP. Nah, ATP inilah yang nantinya digunakan oleh otot-otot pada tubuh kita untuk dapat bergerak dan untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Oh, jadi intinya metabolisme itu bagian dari tubuh manusia yang fungsinya untuk mengubah energi yang asalnya dari protein, kemudian zat-zat lain. Kemudian protein sama zat-zat lain ini diubah jadi energi ATP yang digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari ya dok ya. Widih, keren banget. Ternyata fungsi metabolisme kita itu penting banget ya guys. Selanjutnya nih dok ya, apa sih dok kaitannya metabolisme tubuh kita sama olahraga itu? Nah, apa kaitannya metabolisme dan olahraga? Nah, jadi pada saat olahraga itu tubuh memerlukan banyak sekali energi. Pada saat itulah ketika seseorang melakukan olahraga, otomatis metabolisme di dalam tubuhnya itu meningkat. Pada saat berolahraga, jenis metabolisme yang dilakukan oleh tubuh itu kebanyakan adalah anaerob. Metabolisme anaerob. Jadi metabolisme anaerob itu apa? Metabolisme anaerob itu dia menggunakan cadangan dalam tubuh manusia itu yang berada pada otot, yaitu zat kreatin fosfat itu digunakan. Tetapi efek sampingnya apa? Kreatin fosfat ini nanti setelah kita melakukan olahraga di metabolisme di dalam tubuh itu akan menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang nantinya akan membuat otot-otot itu nanti terasa pegal-pegal, persendian terasa linu-linu, itu karena disebabkan oleh asam laktat. Nah, tadi kan dokter bilang tuh kalau habis olahraga ini ada asam laktat yang bikin tubuh kita pegel-pegel dan linu-linu tuh dok. Nah, kira-kira gimana sih dok cara kita untuk recovery metabolisme tubuh kita sehabis kita ngelakuin olahraga? Nah, untuk recovery-nya sendiri, itu kan yang menjadi masalah utama adalah asam laktatnya itu sendiri yang ada di dalam otot. Asam laktat itu dapat dimetabolisme di dalam tubuh itu melalui penyerapan pembuluh darah. Jadi, asam laktat yang ada di otot nantinya akan mengalir melalui kapiler-kapiler darah yang nantinya akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi tubuh. Nah, untuk mempercepat memetabolisme asam laktat atau penguraian asam laktat itu dapat digunakan yaitu beberapa cara. Yang pertama adalah mengompres air hangat pada bagian-bagian otot yang pegal. Itu nantinya akan cepat mengurai dari asam laktat itu sendiri. Kemudian cara yang kedua adalah penggunaan vitamin-vitamin yang nantinya dapat mempercepat metabolisme asam laktat itu sendiri. Di dunia kedokteran ini yang sering digunakan adalah vitamin B kompleks. B kompleks ini dapat
kita temukan ya, atau kita beli di apotek terdekat, yang nantinya B-kompleks ini akan memetabolisme asam laktat lebih cepat daripada tidak minum B-kompleks itu sendiri. Nah, jadi gitu guys. Ternyata ada beberapa cara untuk recovery tubuh kita. Mulai dari kompres air hangat di daerah otot yang pegal, kemudian juga dengan menggunakan vitamin B kompleks. Nah, Dok, sebelum kita tutup acara ini, saya punya pertanyaan dari audiens kami nih, Dok, di Instagram. Pertanyaannya datang dari @akadia. Nih, dia nanya gini, Dok. Halo Dok, selamat pagi. Kira-kira asupan makanan apa ya Dok yang bagus buat meningkatkan metabolisme tubuh ketika saya harus melakukan olahraga? Nah, untuk pertanyaan terakhir ini mungkin sudah terjawab ya di pertanyaan sebelumnya, bahwa yang diperlukan untuk mempercepat metabolisme setelah melakukan olahraga itu adalah B kompleks yang terdiri dari B1 sampai B12. Oke, baik workouters, itu tadi adalah sesi perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banyak Dr. Ahan udah menyempatkan waktunya untuk bisa datang sini dan menjawab pertanyaan seputar metabolisme tubuh. Nah, untuk Sobat Go Workouters, jangan lupa untuk tetap dengarkan acara Tanya Dokter Skuy di hari-hari berikutnya. See you! Bro, hari ini jadwal kita vaksin COVID-19 di puskesmas sebelah. Idi, enggak dulu bro, ntar habis divaksin gue jadi titan lagi. Aduh, serius, vaksin ini tuh penting banget. Penting gimana sih? Nggak berani juga gue vaksin, belum yakin sama formulasinya. Tenang bro, vaksin COVID-19 ini udah teruji klinis, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh BPOM dan para ahli. Vaksinasi ini juga berguna untuk melatih tubuh kita agar kenal, lawan, dan kebal dari berbagai virus, terutama virus COVID-19. Udah, nggak usah kelamaan mikir, ayo ke puskesmas. Tunggu dulu. Lah, apalagi bro? Jangan lupa masker bro. Oh iya, oke, siap. Ayo, go workouters, kita vaksin, semua sehat, semua kuat untuk Indonesia. You're listening to Go Workout FM. Live. Halo selamat sore Sobat Workouters, balik lagi nih bersama gue Dinda di Go Workout FM tentunya. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Di sini Dinda nih bakal nemenin sore kalian di program kesayangan para workouters nih ya. Apalagi coba kalau bukan di program Benar Apa Benar. Mungkin bakal sedikit Dinda jelasin ya buat para workouters yang juga baru join sama kita. Jadi di program Benar Apa Benar kita bakal ngebahas semua mitos dan fakta yang beredar nih di dunia maya. Khususnya hal-hal yang berkaitan tentang kebugaran tubuh. Nah, dalam membahas beberapa mitos dan fakta yang beredar, gue tentunya gak sendirian ya Sobat Workouters. Gue bakal ditemenin sama orang yang berkompeten ya untuk membahas hal tersebut. Jadi tetap stay tune di Go Workout FM. Oke Sobat Workouters ya, untuk hari ini kita bakal ditemenin sama personal trainer nih ya. Ada Kak Andre di sini. Selamat sore Kak Andre. Selamat sore. Apa kabar nih Kak Andre? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sekedar informasi aja nih ya guys ya. Kak Andre ini adalah salah satu personal trainer di satu gym yang cukup terkenal di kota Metro nih ya. Nah, oh iya buat Kak Andre, nanti kakak bisa bantu klarifikasi nih ya Kak. Karena kan banyak info yang beredar nih, sebenarnya mitos atau fakta, atau benar atau benar. Untuk terus yang mau ikutan ya bahas mitos dan fakta ini, bisa langsung join aja sama kita. Caranya dengan kalian komen di postingan terbaru Instagram kita @goworkout.fm. Nah, nanti bakal kita bacain deh ya. Nah, sebelumnya kita udah siapin beberapa pertanyaan tentang mitos dan fakta buat Kak Andre dan juga si saya dari para netizen nih Kak. Udah siap ya?
Oke, langsung kita ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Bener gak sih Kak kalau kita olahraga itu harus banget keluar keringat yang banyak? Nah, ini bener sih, bener-bener mitos. Nah, salah satu mitos yang masih dipercaya kebanyakan orang saat ini adalah semakin banyak keringat yang dihasilkan saat olahraga, artinya makin efektif dan berat badan yang turun makin banyak. Nah, hal ini menyebabkan banyak orang jadi mati-matian berusaha berolahraga sampai bermandikan keringat. Nah, faktanya ini hanya mitos loh. Perlu kamu ketahui bahwa berkeringat merupakan proses pendinginan yang dilakukan oleh tubuh untuk menjaga suhu tubuh yang optimal. Nah, saat berolahraga, suhu tubuh akan meningkat sehingga menyebabkan tubuh berkeringat lebih banyak. Itu sebabnya berkeringat bukanlah tolak ukur ideal untuk menentukan seberapa kuat intensitas olahraga yang sudah kamu lakukan. Nah, selama berolahraga, ketika otot-otot menjadi panas akibat pengerahan tenaga, tubuh akan cenderung mengeluarkan keringat. Namun, jumlah keringat yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan berapa banyak jumlah lemak yang terbakar. Begitu pula bukan sebagai tolak ukur seberapa efektif olahraga yang telah dilakukan. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi seberapa banyak Anda berkeringat saat olahraga, seperti metabolisme tubuh, jenis olahraga yang dilakukan, hingga di mana dan kapan Anda melakukan olahraga. Tubuh setiap orang berbeda, sehingga Anda bisa saja mendapatkan manfaat olahraga seperti penurunan berat badan tanpa banyak berkeringat. Di samping itu, berolahraga terlalu berat dan berkeringat terlalu banyak dapat berbahaya bagi sejumlah orang dengan kondisi tertentu. Nah, seperti ibu hamil dan lansia. Ketika keringat keluar terlalu banyak, ini juga dapat menyebabkan dehidrasi, pusing, dan tekanan darah rendah. Nah, jadi untuk kamu yang mau berolahraga, jangan terpaku dengan banyaknya keringat yang keluar ya. Wow, gue baru tahu loh kayak kalau keringat itu gak nentuin kalau kita itu udah optimal apa belum nih ya buat bakar lemak. Pantesan aja nih ya Kak, kawan-kawan gue nih banyak banget yang ngeluh udah olahraga sampai mandi keringat masih segitu-gitu aja tuh ya. Malah ada yang bilang justru nambah gemuk nih ya. Aduh parah banget nih ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nih ya Kak ya. Bener apa bener semakin lama berolahraga semakin baik? Nah, info yang seperti ini mitos atau fakta nih Kak? Jawabannya udah pasti mitos ya. Ini merupakan mitos olahraga yang keliru. Info ini aku dapetin dari buku Turn on Your Inner Light, Fitness for Body, Mind and Soul, punyanya Debbie Mendel. Nah, melakukan olahraga di setiap hari memang dapat membuat tubuh menjadi bugar dan juga dapat mengurangi resiko terkena penyakit kronis di usia dewasa. Bahkan, olahraga di setiap hari berguna untuk menyeimbangkan energi yang masuk dan keluar dari tubuh sehingga olahraga juga berguna untuk menjaga berat badan. Namun, olahraga yang dilakukan terlalu lama justru dapat memberi kita dampak negatif. Olahraga yang dilakukan terlalu lama dapat memberi kita stres pada tubuh dan bahkan dapat menyebabkan overtraining. Nah, overtraining dapat menyebabkan kita mengalami kelelahan yang berkepanjangan, seperti cedera otot dan sendi, kehilangan motivasi, mudah marah, membuat kualitas tidur menjadi buruk. Selain itu juga berkurangnya nafsu makan, mengubah fungsi kekebalan tubuh dan hormon, serta dapat menurunkan kepadatan tulang. Bagi kebanyakan orang yang berolahraga ringan selama 30 menit setidaknya 5 kali per minggu, sudah sangat efektif untuk meningkatkan kebugaran dan menurunkan berat badan. Nah, kuncinya untuk kalian yang ingin sekedar menjaga tubuh agar tetap sehat dengan berolahraga, cukup dengan olahraga rutin yang teratur ya. Gak perlu lama-lama kok, 30 menit aja udah cukup. Wah, jadi kuncinya itu adalah teratur ya Kak Andre ya? Wah, iya dong. Nah, gengs, dengerin ya, kuncinya tuh teratur. Percuma nih kalian udah olahraga capek-capek tapi seminggu abis itu berhenti. Nah, sia-sia ya kayak jadinya, kasihan banget. Bisa jadi ya. Nah, lanjut nih ya ke pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Ada info nih katanya jangan minum banyak air putih setelah olahraga. Nah, kalau yang ini benar apa benar nih ya Kak ya? Coba dijelasin dong. Pertanyaannya cukup menarik nih, bagus banget pertanyaannya. Nah, mungkin kebanyakan orang minum air putih banyak banget selepas olahraga nih. Nah, jawaban dari aku bisa dibilang ini fakta sih, karena air putih memang dikenal menyehatkan tubuh setiap saat. Namun, jika minum air putih berlebihan saat melakukan olahraga berat,
sebaiknya kita hindarin dulu deh minum air putihnya. Pasalnya, meminum banyak air putih setelah berolahraga dapat memperlambat kinerja dari hati. Minum air putih usai berolahraga berat diketahui dapat meningkatkan resiko aritmia yang dapat mematikan mortalitas kardiovaskular. Para peneliti di Universitas Federal Brazil, Juiz de Fora, menemukan bukti bahwa minum beberapa gelas air putih setelah berolahraga dapat memperlambat kerja hati dalam waktu normal. Aku juga pernah baca sih, menurut peneliti William Adams kalau nggak salah ya, cairan yang masuk ke dalam tubuh usai melakukan olahraga berat dapat menurunkan plasma darah yang mengalir ke dalam jantung. Untuk mengetahui jumlah yang pasti, Pak Adam ini menyarankan Anda untuk tidak minum air putih sebelum dan sesudah olahraga dalam waktu yang cepat. Kapan sih boleh minum airnya? Sarannya diperbolehkan minum air putih ini jika napas Anda sudah tidak ngos-ngosan lagi. Nah, karena cairannya masuk ke dalam tubuh Anda di saat kondisi berkeringat, sama saja Anda membuang energi dan cairan H2O yang dibutuhkan oleh tubuh. Saran, minum air hanya sekitar 250 ml saja dalam waktu 30 menit. Nah, setelah berolahraga, setelah itu baru boleh minum air yang banyak untuk mengisi kembali cairan yang telah hilang. Wah, mantep banget nih ya gengs, info dari Kak Andre yang satu ini ya. Langsung dipraktekin aja nih ya besok. Nah, lanjut nih ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini pertanyaan kita ambil dari netizen Go Workout nih ya Kak. Ada dari @dava_alsa. Kak, bener apa bener kalau habis olahraga itu kakinya harus dilurusin dulu biar gak kena varises? Nah, kalau yang ini gimana nih Kak? Bener apa bener? Nah, selama ini kita mungkin sering mendengar imbauan untuk meluruskan kaki setelah berolahraga ya. Karena dapat dipercaya mencegah varises atau pelebaran darah vena di bagian betis atau kaki. Varises sendiri merupakan pelebaran pembuluh darah vena yang terjadi karena aliran dari darah ke jantung dan kembali lagi ke jantung menjadi lebih lambat atau macet di kaki. Pelebaran pembuluh darah vena timbul di atas permukaan otot sehingga terlihat seperti warna biru di sepanjang kaki. Kondisi ini biasanya lebih sering dialami oleh perempuan yang gemar memakai sepatu berhak tinggi. Jadi, bukan karena habis olahraga ya, tidak meluruskan kaki. Kembali lagi ke pertanyaan di atas. Benarkah meluruskan kaki setelah berolahraga dapat mencegah penyakit varises? Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Meluruskan kaki setelah berolahraga itu tujuannya untuk mengistirahatkan otot yang sedang tegang. Otot kita akan tegang dan lelah saat berolahraga. Apalagi kalau kita berolahraga berat. Maka dari itu, otot kaki perlu diistirahatkan dengan cara diluruskan agar tidak kram. Nah, menurut ahli kesehatan, meluruskan kaki setelah berolahraga itu tidak ada hubungannya dengan varises. Meskipun begitu, kita memang tetap harus meluruskan kaki setelah berolahraga ya, teman-teman. Jadi sebenarnya itu fungsinya meluruskan kaki setelah olahraga itu buat mengistirahatkan otot yang lelah ya Kak? Yaps, bener banget tuh Dinda. Oke deh Kak. Kita ke pertanyaan terakhir nih ya Kak ya. Aduh cepat banget ya Kak. Kayaknya baru aja mulai udah mau habis aja nih pertanyaannya. Nah, iya nih. Oke nih ya Kak. Yang terakhir ini bener apa bener Kak kalau misalkan olahraga lari gak baik untuk lutut?